Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan mulai membahas soal dari modul Lab Akuntansi Keuangan Lanjutan. Bab pertama ini kita akan membahas tentang penggabungan perusahaan ketika adanya sebuah acquisition ya, atau pengakuisisian dari pembelian perusahaan tersebut. Nah, soal yang pertama, katanya di sini dikatakan PT Sempurna melaporkan neraca saldo. Berarti di sini ada neraca saldo PT Sempurna ya. Dan di sini terdiri dari dua, historical cost dan fair value. Yang kita lihat di sini, karena kita menggunakan standar akuntansi yang baru yaitu IFRS, kita akan melihat terhadap fair value-nya atau nilai wajar. Sedangkan historical cost ini adalah untuk metode standar akuntansi yang lama, yaitu sebesar harga perolehannya ya. Jadi harganya ketika terjadi pembelian. Nah, kita yang akan kita sajikan di sini adalah harga atau nilai yang dinilai kembali berdasarkan nilai wajar. Nah, di sini terdiri dari beberapa komponen akun PT Sempurna itu yang sudah diakui sebesar fair value-nya, yaitu cash and receivable, kas dan piutang 40.000 ya, kemudian inventory 40 juta ya, kemudian inventory-nya 150 juta, land 30 juta, plant and equipment 350 juta, paten 130 juta. Maka total asetnya adalah 700 juta. Sedangkan account payable yang dinilai kembalinya 85 juta. Sedangkan common stock, additional retained earning kita tidak nilai kembali ya. Nah, yang di sini yang ditanyakan katanya ketika si PT Sempurna itu dibeli oleh PT Belantara ya. Jadi si PT Sempurna perusahaannya dibeli oleh PT Belantara seharga 670 juta secara tunai pada tanggal 31 Desember. Yang ditanyakan adalah jurnal yang dibuat oleh PT Belantara, yaitu ketika PT Belantara itu membeli perusahaan PT Sempurna. Di sini asumsinya ketika PT Belantara atau sebuah perusahaan membeli perusahaan lain, maka semua kelompok aset ya atau kelompok pasifanya, aktiva dan pasifanya itu harus diakui. Jadi otomatis dia akan berpindah kepemilikan. Maka jurnal PT Belantara ya akan nampak seperti ini. Berarti PT Belantara akan menerima cash and receivable, berarti cash and receivable-nya bertambah sebesar 40.000 ya. Ada di sebelah debit, berarti cash-nya bertambah sebesar 40.000 atau 40 juta maksudnya ada di sebelah debit cash and receivable. Oke. Kemudian dia mempunyai apa lagi? Inventory. Inventory juga bagi perusahaan PT Belantara akan bertambah. Bertambahnya inventory ada di sebelah debit karena dia termasuk kelompok aset sebesar 150 juta. Nah, seperti ini ya. Kemudian PT Belantara akan mempunyai land juga akan bertambah sebesar 30 juta dan akan memiliki plant and equipment ya. Plant and equipment atau peralatan ya sebesar nilainya 350 juta. Nah, ini berarti total asetnya adalah sebesar 700 juta. Dia beli dengan mengeluarkan cash ya, karena secara tunai. Berarti mengeluarkan cashnya ada di sebelah kredit sebesar 670 juta. Kemudian ada apa lagi yang belum diakui oleh PT Belantara? Nah, berarti PT Belantara juga mengakui utang. Utang PT Belantara juga akan bertambah. Jadi, ketika perusahaan PT Sempurna itu memiliki utang, ya mau itu utang jangka pendek atau utang jangka panjang, maka akan beralih kepada PT Belantara. Maka PT Belantara akan memiliki account payable, ya, yang bertambah juga sebesar nilai 85 juta. Account payable seperti biasa bertambah ada di sebelah kredit. Nah, oke, kalau kita jumlahkan di sini berarti total asetnya sebesar 700 juta. Ya. Ini berarti kita totalkan sebesar 700 juta, sedangkan total cash dan account payable ini sebesar 755 juta. Berarti di sini terdapat selisih. Selisihnya adalah ada di sebelah debit sebesar 55 juta. Nah, selisih ini karena di sebelah debit berarti ada sebuah kelebihan ya, kelebihan atas pengakuan pembelian. Artinya
PT Belantara akan memunculkan kelebihannya itu disebut dengan goodwill ya. Jadi di sini akan nampak kasus yang disebut dengan goodwill. Goodwill ini bukan nama baik ya, tapi goodwill ini adalah sebuah akun yang mengakui ketikanya ada selisih lebih ya, selisih lebih ketika dia adanya pembelian dari sebuah perusahaan tersebut. Nah, seperti ini kasus ketika sebuah perusahaan itu dibeli oleh perusahaan lain. Nah, ini jurnal si pembelinya, yaitu jurnal PT Belantara. Ya, jadi tidak banyak masalah ya kalau terjadi goodwill. Nah, makanya di sini kasus ini diasumsikan sebagai kasus goodwill recognition atau pengakuan dari sebuah goodwill. Nah, sekarang kasus yang selanjutnya, di sini juga sama, ya, adanya sebuah pembelian sebuah perusahaan, di sini perusahaannya PT Musyawarah, ya, menggunakan obligasi dengan nilai nominal 580.000 untuk mengakuisisi 100% aset bersih PT Mufakat pada tanggal 1 Januari 2022 ya. Nah, di sini katanya PT Musyawarah yang menggunakan obligasi mengakuisisi aset bersih PT Mufakat. Berarti di sini pembelinya adalah PT Musyawarah. Nah, nilai wajar obligasi itu adalah sebesar 564.000. Nah, di sini ada data-data yang disajikan ya. Berarti ini adalah data-data PT Mufakat ya, Mufakat karena pembelinya adalah PT Musyawarah. Seperti biasa kita harus mengakui sebesar fair value-nya yaitu sebesar nilai wajar ya, nilai wajar. Oke, kalau kita lihat di sini PT Mufakat mempunyai cash and receivable 50 juta, inventory 200 juta, land 100 juta, dan plant and equipment 300 juta. Nah, sedangkan berarti total asetnya adalah 650 juta. Dan account payable-nya adalah 50 juta. Oke, kita sekarang soal 1.3. Apabila kita ditotalkan ya, berarti total aset itu adalah sebesar 650 juta, sedangkan total pengakuan utangnya adalah 50 juta. Nah, ini berarti bersih net assetnya ya. Net assetnya itu sekitar 600 juta. Oke, sedangkan ketika pembeliannya itu dengan mengeluarkan obligasi ya, obligasi. Obligasi yang kita cantumkan di sini adalah yang sebesar fair value yaitu 564 juta. Fair value dulu ya. Nah, ini berarti ketika total asetnya lebih besar daripada obligasi, ini berarti ada selisih kurang atau ini yang dinamakan namanya negatif goodwill. Ya, jadi goodwill-nya itu tidak di sebelah debit ya. Karena goodwill itu normalnya ada di sebelah debit ya. Nah, berarti ini negatif goodwill. Sebesar nilainya adalah 36 juta. Nah, ini goodwill tidak tampak kita di sebelah kredit ya. Jadi jangan sekali-kali kita akui goodwill itu di sebelah kredit. Walaupun kalau negatif kan berarti kebalikan dari saldo normal. Tetapi 36.000 ini akan mengurangi dari total non-current asset. Di sini non-current assetnya adalah land dan plant equipment. Ya, berarti kita akan hitung berapa sih porsi pengurangan ya, porsi pengurangan untuk plant dan land. Nah, kita akan menghitung di sini land. Landnya sendiri adalah totalnya sebesar 100.000. Sedangkan plant and equipment ya, plant and equipment totalnya adalah sebesar 300.000. Maka total non-current asset atau fixed asset sebesar 400.000. Nah, sekarang berapa sih pengurangnya untuk land dan plant asset? Caranya berarti di sini porsinya itu untuk land 100.000 dibagi total semuanya yaitu total land dan plant equipment atau total non-current asset sebesar 400.000 dikali berapa total yang akan dibagi dari negatif goodwill-nya sendiri, yaitu sebesar 36.000 ya. Nah, sedangkan untuk plant and equipment itu berarti 300.000 dibagi
400.000 dikali 36.000. Ini berarti 36.000 dibagi 400.000 berarti 9. Ini kan berarti kita coret ya. Nah, berarti ini hasilnya adalah sebesar 100.000 dibagi atau 36.000 ya. Nah, nanti kalian hitung hasilnya ada berapa, maka nanti akan menghasilkan si total land itu pengurangannya adalah sebesar 9.000 ya. Karena 400.000 dibagi 36.000 kan sebesar 9.000. Nah, berarti ini pengurangnya ya. Sedangkan si plant and equipment kalian hitung juga berarti 300 ya. 300.000 akan dibagi 400.000 dikali 36.000 ya. Maka kalau kita hitung, maka hasilnya akan sebesar ya 300 dibagi 400 dikali 36.000 sebesar 27.000. Ini pengurangnya. Maka nilai land jadi sebesar awalnya kan 100.000 ya, dikurangin 9.000, maka hasilnya akan 91.000. Sedangkan nilai plant and equipment sebelumnya itu sebesar 300.000 ya. 300.000 dikurangin 27.000. Maka hasilnya sebesar 273.000. Nah, ini berarti akan kita munculkan di jurnal. Maka jurnalnya ya sama seperti kasus soal 1 ya. Jurnalnya berarti si PT musyawarah akan mempunyai cash and receivable PT mufakat. Berarti cash and receivable-nya akan bertambah ya, sebesar nilainya 50 juta. Oke. Sedangkan inventory ya, inventory-nya akan bertambah juga sebesar 200 juta. Nah, di sini dia akan menambah lagi land yang kita tambahkan bukan yang 100 juta ya, tetapi yang 91.000 atau 91 juta. Ini dalam ribuan ya. Kita belum dikalikan total digit 1000-nya. Berarti ini sebetulnya 91 juta, ini 273 juta. Sedangkan plan-nya, plant and equipment berarti akan bertambah sebesar 273 juta. Nah, oke, kalau kita catat lagi, berarti sekarang kita akan mengakui juga account payable ya. Account payable sebesar 50 juta. Seperti ini ya. Dan dia akan mengakui untuk karena pembeliannya menggunakan obligasi, berarti di sini akan muncul bond payable. Nah, bond payable yang dicatat itu seperti konsep atau apa ya, teorinya bond payable. Bond payable itu harus dicatat sebesar nilai nominal ya. Di sini katanya nilai nominalnya 580 juta. Ya, jangan sebesar nilai fair value ya, tapi sebesar nilai nominal. Oke, maka di sini terdapat sebuah selisih ya. Apabila kalian jumlahkan 50 juta ditambah 200 juta ditambah 91 juta dan ditambah 273 juta, maka hasilnya itu sekitar 614 juta ya. Oke, kita hitung kembali ya. 50 juta ditambah 200 juta ditambah 91 juta ditambah 273 juta. Oke, betul ya. Ini berarti totalnya sebesar 614 juta. Di sini ya kita jumlahkan. Sedangkan total kreditnya yaitu 50 juta ditambah 580 juta. Oke, 50 juta ditambah 580 juta hasilnya sebesar 630 juta. Nah, ini berarti terdapat selisih yang kita namakan selisihnya adalah kerugian dari bond payable ya. Jadi bukan goodwill karena goodwillnya sudah jelas-jelas negatif ya. Nah, berarti di sini adalah diskon atau kerugian on bond payable.
dari utang obligasi ya. Utang obligasi yaitu sebesar selisihnya 630 juta dikurangi 614 juta yaitu sebesar 16 juta. Nah, seperti ini pencatatan jurnal ketika adanya pembelian dari sebuah perusahaan. Terima kasih. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan untuk ditanyakan ya di forum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.